penerapan obrolan kita kali ini tentang blockchain untuk masa depan pemilu dan demokrasi Indonesia ini sangat-sangat strategis, khususnya berada di tahapan-tahapan krusial tertentu yang bisa kita terapkan. Karena seperti kita ketahui, blockchain bisa digunakan, sangat dimungkinkan diterapkan di berbagai sektor pemerintahan, baik itu misalkan di pemerintahan pusat, daerah, dan sebagainya, termasuk di KPU yang menangani kepemiluan. Nah, nanti kita akan diskusi bersama bagaimana tentang peluang penerapan blockchain ini, dan nantinya kami sangat terbuka atas masukan, saran yang membangun dari Bapak Ibu semua demi masa depan pemilu dan demokrasi Indonesia yang lebih baik lagi. Proses e-voting tapi berbasis blockchain gitu ya, meskipun akan ada beberapa challenge saya rasa. Tapi yang pertama dari sisi privacy itu jelas, jadi pasti kita menjaga kerahasiaan daripada suara yang kita berikan sebagai voter dan juga suara yang sudah dikumpulkan oleh suatu lembaga tertentu misalnya gitu. Jadi seluruh pemilih ini akan terdaftar dalam sistem blockchain, lalu akan ada hash yang dihasilkan sebagai bentuk tanda pengenal unik nih bagi pemilih gitu. Jadi semuanya akan tercatat dalam blockchain dan mereka itu terlindungi dengan sistem kriptografi. Nanti Bapak Ibu sekalian juga lebih teknikal, saya nggak akan bahas terlalu teknikal, tapi ada sistem yang mengamankan bagaimana satu individu itu bisa mengikat identitasnya sendiri gitu. Kedua dari sisi kemudahan, saya ke kanan yang atas ya, jadi kedua adalah kelayakan pemilih. Jadi semua peserta dalam jaringan blockchain itu juga harus kembali tadi harus mendaftarkan dirinya. Jadi dia akan mendapatkan tanda pengenal unik gitu ya. Dan ini nanti akan melibatkan sistem mekanisme autentikasi. Bisa itu sidik jari kah, teknologi biometrik dan lain-lain untuk kita dipastikan bahwa saya sebagai individu saya layak. Misalnya saya udah di atas umur 17 tahun atau saya tinggal memang di satu negara tertentu gitu. Jadi bisa dibuktikan bahwa memang saya layak gitu. Jadi saya bisa memberikan pilihan saya atau vote saya gitu. Dan yang pasti masing-masing individu harus hanya punya satu vote, single vote gitu. Yang ketiga, receipt freeness gitu. Jadi semua data pemilihan tersimpan dalam blockchain, jadi tidak dapat diketahui oleh pihak lain, kecuali pihak yang bersangkutan tadi sebagai privilege kita yang memang punya data tersebut atau yang melakukan vote, jadi menghindari adanya kecurangan dalam pemilihan. Jadi nggak ada yang tahu saya milih apa, dan semuanya nanti akan dikompil dalam satu blockchain tersebut. Jadi sangat freeness dan juga fairness sebenarnya dua hal ini. Gitu. Lalu selanjutnya juga yang pasti kemudahan ini harus juga dipertimbangkan. Blockchain bukan teknologi yang mudah dalam arti perlu infrastruktur, sehingga saya rasa tadi harus dipastikan sifatnya bisa user friendly, baik itu web based maupun nanti aplikasi sifatnya dalam bentuk aplikasi, sehingga nanti mungkin aplikasi ini bisa atau web based ini bisa dipadukan dengan berbagai teknologi pendukung lainnya gitu, sehingga mempermudah sebagai voter untuk melakukan atau memberikan suaranya gitu. Yang terakhir autentisitas hasil gitu. Jadi kita nanti setelah kita sudah memilih, kita juga akan dapat lagi ID bahwa kita sudah memilih, dan ID tersebut bisa kita gunakan untuk melacak apakah suara kita ini telah masuk ke dalam proses perhitungan gitu. Jadi sangat tadi traceability-nya itu bisa terlihat di situ bahwa sudah masuk. Contoh yang paling mungkin kalau yang paling mudah yang sudah ada juga use case-nya adalah pelaporan pajak di Indonesia, salah satu anggota dari Asosiasi Blockchain Indonesia, di mana kita saat melaporkan pajak kita bisa men-trace sudah sampai mana sih pelaporan pajak kita gitu. Jadi ini yang menarik ya Bapak Ibu sekalian dari sisi teknologi blockchain yang menyediakan sesuatu transaksi yang sifatnya sangat transparan, bisa dilihat, dan kita juga bisa merasa aman gitu dalam melakukan suatu transaksi atau perubahan data misalnya gitu. Saya rasa sih itu ya beberapa values yang bisa ditawarkan oleh teknologi blockchain yang saya rasa bisa kita lihat bersama arahnya ke sana. Dan solusinya udah ada dengan blockchain, jadilah kita punya secure e-voting gitu kan, dengan adanya itu ya evolution of demokrasi akan terjadi, gitu kan. Yang tadinya problemnya tidak transparan, kemudian mudah easy to manipulate gitu kan. Kemudian solusinya apa ya? Peer to peer tadi, blockchain transparan, kemudian dia immutable gitu. Jadi mudah-mudahan insya Allah dengan Mbak Sari anak kita bisa join, bisa meng-cover buat acara berikutnya nanti ya. Mbak Sally, saya coba serahkan ke Mbak Sally aja tuh gimana nih? Siap, boleh. Siap. Thank you. Silakan Mbak Sally, saya berikan hostnya ke Mbak Sari. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Mas Putra. Sari izin melanjutkan lebih tepatnya, karena tadi kita sudah mendapat asupan materi dari beberapa narasumber. Dalam hal ini Sari mohon izin dulu, mengingat Mas Rido tidak bisa sampai akhir, kita izin membuka sesi pertanyaan dulu, baru kemudian kita lanjutkan kepada dua pemateri selanjutnya gitu ya. Boleh, silakan. Silakan Mbak Sally.
Baik, Oke. baik, sambil menunggu pertanyaannya masuk, tadi saya sempat mencatat beberapa, dan ini menjadi pemantik yang menarik sekali untuk kita bahas di weekend sore ini, tentang bagaimana masa depan pemilu dan demokrasi di Indonesia erat kaitannya dengan blockchain sebagai salah satu solusi atau alternatif yang bisa kita gunakan. Mengingat, mungkin karena saya terlambat masuk ya, sekiranya ada pertanyaan yang masuk, Mas Putra bisa dibantu. Tapi izin sedikit mau follow up, Mas Ridho, apakah dari 1 sampai 100%, dari 0 sampai 100%, kira-kira berapa persentasenya? Karena mengingat ada satu poin nih yang tersebut tadi bahwa butuh political will, good political will dari para pengambil kebijakan tentunya. Nah, bagaimana cara kita menyampaikan ini kepada para pengambil kebijakan tentu menjadi tantangan tersendiri. Kira-kira dari 0 sampai 100% secara hitung-hitungan, berapa kira-kira persentase memungkinkannya blockchain ini kita gunakan sebagai sistem di 2024? Ya, terima kasih Mbak Sherly. Kalau dalam segi teknis, ini dari ya sedikit knowledge ataupun pengalaman saya dalam bidang IT, ini untuk 2024 sangat mungkin untuk dilakukan, gitu ya. Kemudian dari segi aturan tadi, peraturan, ya sekali lagi saya masih berprasangka baik, gitu ya. Insya Allah bahwa kawan-kawan kita, ya anggota-anggota kita, anggota dewan kita itu masih juga punya hati nurani bahwa ini melihat sesungguhnya banyak yang bisa dihemat dalam segi biaya, kemudian pelanggaran bisa kita minimalisir, sebagaimana cita-cita pemilu, ya itu kita harapkan ini bisa, gitu ya. Kita harapkan ini bisa dilakukan, gitu. Dari 0 sampai 100%, kalau melihat bahwa sekarang di era demokrasi modern ini ada satu komponen sesungguhnya, ya, itu yang juga bisa mendorong perubahan ini, yaitu ya society itu sendiri, ya, apalagi lewat era transformasi digital ini, lewat sosmed dan segala macam. Saya lebih yakin, lebih optimis bahwa ini juga bisa kita dorong bersama. Ya, selain pertama lewat forum-forum seperti ini. Jadi kita lihat juga beberapa perubahan aturan undang-undang itu ada korelasi dengan beberapa petisi yang dibuat di change.org itu. Jadi insya Allah saya yakin dari 0 sampai 100% kalau ditanya, ini saya ingin mengawali dan mengajak semuanya, 99% saya yakin, ya. Gitu Mas Sherly, ya. 99%, luar biasa ini Mas Putra, 99%. Nah, ini kurang lebih ya, ini contoh ya, ini dan sudah dijalankan oleh beberapa negara. Ini contohnya di RI ya. Jadi direct gitu ya. Jadi kita pakai fingerprint gitu ya, masuk ke alatnya. Dan ini sebenarnya sudah dirancang juga oleh kita BPPT dalam hal ini dengan PT Inti setahu saya gitu ya. Dan sudah diterapkan untuk pilkada kalau nggak salah gitu ya. Jadi sebenarnya tinggal di advance-kan lagi, tinggal di-improve lagi ke teknologi blockchain gitu. Jadi sebenarnya kita udah ada landasannya nih kalau kita mau sinergikan. BPT, PT Inti sudah membuat semacam device seperti ini gitu ya. Jadi proses awalnya sudah digital nih. Dan ini sudah juga dilakukan oleh beberapa negara. Nah, ini contoh lain ya yang sudah berjalan di negara kita. Ini yang dilakukan oleh BPPT dan PT Inti. Setahu saya hardware-nya dibuat oleh PT Inti, tapi riset awalnya dilakukan oleh BPPT. Gitu ya. Kurang lebih hampir mirip dengan yang dilakukan oleh Estonia tadi. Jadi IKTP kita nanti dibaca oleh reader di tempat TPS gitu ya. Lalu nanti si pemilih akan melakukan pencoblosan gitu ya, tanda kutip ya, tapi lewat layar. Jadi lewat touchscreen gitu ya, lewat touchscreen. Tapi menariknya kita tidak boleh langsung tusuk ya, atau langsung pencet gitu ya. Jadi dari step ini kita akan dikasih semacam smart card gitu ya, untuk memastikan bahwa card ini memang belong kepada kita gitu. Jadi nggak boleh ini dipinjam ke orang lain gitu ya. Dan itu hanya saat pencoblosan saja gitu ya. Dan ini juga untuk memastikan tidak ada double suara gitu ya. Jadi saat kita masuk di step 1 kita akan dikasih kartu. Nah, saat coblosan kita akan mencolokkan semacam device gitu ya untuk masukkan ke kartu, baru kita bisa mulai melakukan pemilihan gitu ya. Dan menariknya lagi di nomor 2 ini kita juga akan dapat print out. Mungkin ini hanya di Indonesia mungkin ya gitu ya. Kenapa? Ternyata setelah saya baca-baca kenapa ini perlu, ini adalah untuk melakukan cross check validasi kalau jika ada sengketa gitu ya. Jadi si kertas itu hanya dibuka jika ada sengketa. Jadi nanti semua dimasukkan, tentu itu berupa QR code gitu ya, berupa QR code.
misalkan ada sengketa di TPS tertentu, baru itu dibuka. Baru dibuka, dihitung ulang berdasarkan kertas. Kalau misalkan cocok, artinya benar. Gitu. Tapi ada yang mismatch gitu ya, itu berarti masuk ke ranah hukum ya, masuk ke pengadilan tentunya, dan juga mungkin lagi ada proses pengadilan di sana untuk siapa yang paling valid datanya, seperti itu. Jadi tetap ada print out di sini, tapi nanti dimasukkan ke kotak kecil, karena seperti resip ya, jadi kecil kertasnya, nggak gede yang seperti kita pegang sekarang gitu ya, sangat kecil kayak struk gitu ya, struk belanja, nanti dimasukkan. Itu untuk kalau ada proses tadi ya, ada proses beda data saat melakukan rekapitulasi di terakhir gitu ya. Seperti itu. Nah, ini tadi sudah ceritakan ya, jadi nanti si smart card itu dicolok saat petugas sudah ngasih saat petugas mengasih semacam ATM kecil gitu ya, jadi dicolokkan di laptop atau di PC di TPS tersebut gitu. Nah, ini kalau berbasis blockchain gitu ya, tapi pada intinya saya nggak terlalu membahas teknis. Jadi si blockchain ini sebenarnya melakukan semacam sama, jadi dia melakukan semacam validasi gitu ya dari proses sebelumnya. Jadi makanya saya bilang tadi ini sebenarnya belum masuk ke blockchain, tapi masuk blockchain setelah masuk ke sini gitu ya. Jadi setelah data ini kita verifikasi ke pusat data yang lain, jadi di blockchain ada istilah smart contract gitu ya. Jadi kita bisa melakukan semacam konsensus beberapa titik. Tidak semua data harus kita miliki. Jadi KPU tidak perlu miliki data pendudukan, gitu ya. Itu tinggal minta ke Dukcapil dalam hal ini. Jadi data itu tidak akan tersimpan di KPU, gitu. Karena KPU tidak boleh menyimpan data itu, hanya Dukcapil. Nah, itu bisa melakukan semacam validasi lewat API, gitu ya. Jadi nanti si blockchain ini tinggal bertanya apakah si A ini benar menggunakan alamat ini atau fingerprint ini, dia akan bertanya ke servernya Dukcapil. Jadi Dukcapil akan menjawab iya atau tidak, gitu. Hanya itu aja, iya dan tidak. Kalau iya berarti dia akan memasukkan ke dalam proses blockchain. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi semua data itu tidak mesti tersimpan di server KPU, itu yang menarik gitu ya. Dan sehingga nanti prosesnya akan bisa langsung kita rekapitulasi tentu setelah hashes ini terbentuk gitu ya. Dan juga semua proses valid ya dengan konstitusi yang sudah kita rancang sebelumnya. Kurang lebih seperti itu singkatnya. Jadi blockchain sesuai prinsip syariah itu menurut kami setidaknya ada 4 yang jadi unique value propositions-nya. Yang pertama adalah kita punya visi ekonomi syariah, mempromoting fairness. Ini juga yang sedang kita bicarakan saat ini, bagaimana sih sebenarnya demokrasi itu bisa dibantu dengan adanya teknologi ini. Karena kami percaya sekali dengan teknologi ini bisa membantu banyak ya promoting fairness untuk masa depan seperti itu. Jadi visi ini ada juga termasuk visi ekonomi syariah gitu ya. Kemarin kami juga berbicara dengan beberapa regulatory board yang misalnya salah satunya yang ada di kesyariahan, salah satunya KNKS juga gitu ya, bahwa ini sudah mulai terbuka terkait dengan visi ini gitu ya. Kemudian yang kedua use cases-nya. Jadi penggunaan utilisasinya itu untuk use cases syariah. Jadi ini yang mau kami coba bawa juga di mana blockchain syariah ini termasuk untuk demokrasi ini gitu ya. Itu ketika kita menggunakan untuk use cases yang syariah, termasuk salah satunya adalah untuk mekanisme demokrasi pastinya gitu ya. Itu bisa dilakukan karena gini rekan-rekan, kalau kita bicara tentang blockchain saat ini ya yang kita hadapi, pasti banyak orang wah itu kripto nih gitu kan, lu langsung dikaitkan dengan kripto, benar nggak? Padahal ini yang kami ingin sekali edukasi ke masyarakat gitu, bahwa kalau kita bicara blockchain itu tidak hanya cryptocurrency gitu, bahwa kita bisa majukan dan teknologi blockchain ini saat ini sedang tren dan punya kebermanfaatan untuk negara ini gitu, untuk Indonesia gitu kan. Nah, misalnya kalau kita bicara tentang use case syariah, bisa untuk zakat, infak, wakaf, itu juga sudah sering sekali dibicarakan bagaimana itu dibantu. Tadi juga sebelumnya Pak Tesar cerita tentang pentingnya ini ya, dari ujung ke ujung kalau kita bicara tentang supply chain. Nah, supply chain halal itu juga ada satu sendiri PR ya yang bisa dilakukan di sana. Kemudian yang ketiga prinsipnya. Jadi ada di syariah ini kita pastinya punya satu spirit bagaimana akadnya sesuai dengan syariah gitu ya. Ada pendanaannya, ada kehalalannya. Itu di syariah itu ada ketentuan-ketentuannya yang harus dipagari gitu ya. Nah, ini kami pastikan juga bahwa itu dijalankan. Karena apa? Kami percaya ketika
hal-hal itu secara syariah compliance itu dijalankan, itu akan banyak mengurangi kekurangannya ini ya, artinya ada banyak hal yang misalnya tadinya bisa jadi berujung kekurangan bisa ditambah, kurang lebih seperti itu. Artinya dengan sesuai dengan prinsip syariah banyak sekali keunggulan-unggulan dari sisi risk gitu ya, kita punya banyak sekali resiko dan compliance itu bisa tertangani dengan baik. Yang terakhir adalah peers-nya. Jadi teman-teman punya spirit yang sama di bidang syariah gitu ya, dan inilah halnya ketika kita cerita kenapa harus syariah.